Perkenalkan, nama saya Dandi Prabowo dari kelas 11 TK 05, absen 14. Perkenalkan, nama saya Fajar Rifai, kelas 11 TK 5, nomor absen 20. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara satu dan negara lainnya, negara dan individu atau bahan hukum, serta negara dengan negara. Namun bila dilihat lebih mendalam, hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional atau kelompok-kelompok atau badan dalam suatu negara, seperti birokrasi dan pemerintah demokrasi secara individu. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena 2 faktor sebagai berikut. 1. Faktor internal, yaitu faktor kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, sehingga penguasaan oleh negara lain. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. Ketika politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan NRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tidak berpihak atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak satu kelompok barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. Indonesia memperkasai KAA pada tahun 1955 yang diikuti negara-negara di Asia dan Afrika. Indonesia memperkasai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi region maupun internasional seperti ASEAN dan APEC. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral dua negara, kerjasama regional dua atau lebih negara dari satu kawasan, dan kerjasama multilateral banyak negara. Berikut kerjasama tersebut. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia dan daerah adalah: A. Kerjasama RI Vietnam. B. Kerjasama RI India. Kerjasama RI Jepang. 4. Kerjasama RI Argentina. 5. Kerjasama RI Afrika Selatan. 2. Kerjasama regional. Yang pertama, kerjasama RI Summit atau EAS. Kedua, Southwest Pacific Dialogue SWPD. 3.
kerjasama multilateral. Yang pertama, konversi Asia Afrika. Yang kedua, Page Building Commission PBC. Saran hubungan internasional. Pertama ada diplomatis, kedua negosiasi, yang ketiga lobby, empat propaganda, lima ekonomi. Keenam, kekuatan militer. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia di Serikat Bangsa-Bangsa PBB. A. Pembentukan PBB, United Nations UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. PBB lahir melalui gagasan yang dimunculkan oleh beberapa pemimpin negara untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana, perang, dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. B. Indonesia dan peran PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB. Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965, namun kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran PBB tersebut meliputi beberapa hal berikut. 1. PBB berperan dalam pembentukan KTN Komisi 3 Negara pada tahun 1947 yang mengawasi perjanjian Renville. 2. PBB membentuk UNCI, United Nations Commission on Indonesia, pada tahun 1949 dalam menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda serta membawa Indonesia dan Belanda ke perundingan Royen. 3. PBB membentuk UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, sebagai administrator sementara Irian Barat pada tahun 1962 sebelum menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI pada tahun 1963. C. Peran aktif Indonesia. Indonesia berperan aktif dalam PBB. Peran aktif Indonesia dalam PBB ditunjukkan dalam hal-hal berikut. 1. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. 2. Indonesia juga sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan DK PBB, yaitu pada tahun 1973, 1974, 1995 sampai 1996 dan 2007 sampai 2008. 3. Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB seperti Dewan Sosial dan Sosial Perserikatan, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan lain-lain. 4. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015 sampai 2018 setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2012 sampai 2014. 5. Indonesia telah berpartisipasi aktif bagi pengembangan dan implementasi norma-norma perlindungan HAM dalam sektor bisnis di tingkat internasional maupun nasional. 2. Peran Indonesia di ASEAN. Sejak pembentukan ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 28 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan senasib sebagai negara yang pernah dijajah. Seluruh negara ASEAN kecuali Thailand memang pernah dijajah bangsa asing. Persamaan inilah yang menimbulkan perasaan setia kawan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. B. Peran Indonesia di ASEAN. Peran aktif Indonesia di ASEAN ditunjukkan dalam hal-hal berikut, antara lain: 1. Selain sebagai satu negara yang memperkasai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. Selanjutnya, Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun 2003 dan pada tahun 2011. 2. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juli 1976.
Sekretariat ASEAN adalah tempat sekretaris jenderal ASEAN yang bertugas antara lain memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. 3. Indonesia memandang penting perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN dan sekitarnya, termasuk terkait sengketa batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan. 4. Dan lain-lain. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 3. Peran Indonesia di gerakan non-blok. A. Pembentukan gerakan non-blok. B. Peran Indonesia di gerakan non-blok. 1. Salah satu pemrakarsa GNB gerakan non-blok. 2. Pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. 3. Penyelenggara KTT gerakan non-blok. GNB mendukung perjuangan Palestina yang perumusannya terdapat dalam pesan Jakarta atau Jakarta Message. 4. Memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.